pertama membuat bingung para pemula di forex, termasuk saya di awal menggeluti bisnis ini. Cowalah bisnis deh. Yuk bisnis. Saya lebih suka menyebut forex ini sebagai sebuah bisnis. So, saya menyikapi dan melakukannya layaknya sebuah bisnis. Banyak cara yang dilakukan para trader untuk menganalisa chart baik secara fundamental maupun teknikal, di mana hasil analisa inilah nanti yang digunakannya untuk melakukan transaksi dengan membuka posisi buy atau sell atau mungkin menahan diri untuk tidak melakukan transaksi terlebih dahulu. Atau menunggu momen lah istilah teman-teman biasanya. Cara mana atau teknik analisis mana yang terbaik? Saya lebih suka mengatakan bahwa semua teknik atau cara apapun dalam menganalisa chart yang digunakan setiap trader dan mampu membuatnya menghasilkan sebuah keputusan yang tepat adalah cara yang terbaik. Jadi jika ada yang menganalisa berdasarkan hidungnya gatal atau tidak gatal untuk membuat keputusan buy atau sell dan ternyata dalam prakteknya keputusan tersebut selalu tepat, saya pikir ini juga valid. Intinya semua cara atau teknik menganalisa itu baik, tidak ada yang buruk. Apa cara yang saya gunakan? Saya menggunakan murni technical analysis. Artinya saya hanya menggunakan analisa matematis dan statistik untuk menganalisa pergerakan harga. Mengapa? Karena saya hanya bisanya itu. Nah. Untuk menganalisa sehingga hasil analisa ini nanti dapat kita gunakan untuk membuat keputusan dalam transaksi yang kita lakukan, apa saja yang perlu kita hasilkan dari analisa kita. Simple saja sebetulnya, hanya ada dua data yang perlu kita peroleh dari analisa yang kita lakukan. Apa saja? Pertama, kita memiliki prediksi. 3. Kemana harga akan bergerak ke atas atau ke bawah, naik atau turun, up or down, dan kedua, kita memiliki prediksi sampai di mana harga ini akan bergerak. Prediksi. Yuk. Semua hasilnya hanya prediksi karena bagaimanapun juga perlu kita sadari bahwa tidak ada yang tahu kemana harga akan bergerak dan sampai di mana harga itu akan bergerak. Tetapi hasil analisa kita yang berupa prediksi ini tidak dihasilkan secara sembarangan. Ada dasarnya. Apa dasarnya? Ya perhitungan matematis dan statistik atau berdasarkan analisa fundamental bagi yang menggunakan teknik ini. Jadi ringkasnya prediksi yang akan kita lakukan sama halnya seperti para ahli di Badan Meteorologi memperkirakan kapan musim hujan atau musim panas tiba dengan menggunakan data-data suhu, tekanan atmosfer, arah angin DCB. Hanya dalam forex karena kita akan menggunakan technical analysis, kita akan menggunakan data harga yang sudah terbentuk untuk menganalisa dan memprediksi pergerakan harga selanjutnya. Lah data masa lalu kan gak ada hubungannya dengan masa depan. Mungkin ini pertanyaan yang sering muncul. Saya tidak sependapat, karena saya percaya masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang saling berhubungan. Contohnya, bagaimana kita hari ini adalah hasil masa lalu. Bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita berkata-kata, bersikap bahkan akhlak kita adalah hasil masa lalu kita. Jadi jika kita ingin mengetahui bagaimana kita hari ini dan kemana kita nanti, surga atau neraka, kita bisa menganalisanya dengan melihat masa lalu dan kondisi saat ini. Gitu kira-kira analoginya. Kemana kecenderungan harga akan bergerak? Atau kemana trennya nih? Mungkin ini pertanyaan yang sering kita tanyakan pada diri kita sendiri ketika pertama kali melihat chart. Istilah tren ini seringkali menjadi perdebatan para trader, terutama definisinya. 4. Nah, kita tidak akan berdebat soal tren di sini. Jadi biar seragam pemahamannya mulai sekarang di trade ini, tren, kita definisikan sebagai arah kecenderungan pergerakan harga berdasarkan satuan waktu. Mengapa? Karena kita akan melihat waktu sebagai salah satu dasar analisis kita nanti. Hehehehe jelas kok. Wong di chart cuman ada dua data, harga, dan waktu, doang. Kikiki lalu bagaimana kita menentukan tren? Banyak caranya. Cara yang paling mudah adalah ketika kita melihat sebuah chart. Coba lihat nilai, price pada candle paling kiri dari chart kita lalu lihat nilai, price di candle terakhir di chart kita. Bandingkan nilainya, jika nilai, price, sebelah kiri lebih kecil dari nilai, price terakhir maka trennya naik. Dan trennya turun jika sebaliknya. Gampang kan? Hehehehehehe. Tetapi kita tidak menggunakan cara seperti inilah. Hai.
Kita akan melihat tren secara matematis. Nah, kita akan melihat tren dengan menggunakan data-data yang ada pada chart yang kita gunakan. Apa saja sih data yang tersedia pada chart kita? Data yang ada pada chart kita tentu saja hanya berisi data harga dan waktunya. Contohnya di time frame H1, perhatikan satu candle yang terdapat pada TOF H1 ini. Setiap candle menggambarkan rentang pergerakan harga selama 1 jam, dan pergerakan harga yang terjadi selama 1 jam ini hanya diwakili oleh 4 nilai yaitu nilai price high, low, open dan close hello. Di mana nilai high mewakili nilai price tertinggi, nilai low mewakili nilai terendah, nilai open mewakili nilai awal, nilai close mewakili nilai akhir di rentang 1 jam tersebut. Nah, jika kita lihat TOF lainnya nilai-nilai hello di setiap candle ini adalah nilai price yang terjadi dalam rentang waktu sesuai dengan di mana TOF candle tersebut berada. 5. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Pengelompokan data. Yup, bener banget. Jadi data price dalam bentuk candle yang kita lihat di setiap TOF chart yang kita buka adalah gambaran data price yang dikelompokkan dalam waktu tertentu, dan setiap kelompok data berdasarkan waktu ini hanya diwakili oleh 4 nilai price yang terjadi selama rentang waktu tertentu. Nah, dari sini jelas bahwa TOF menggambarkan pengelompokan data. Jadi kalau di TOF W1 berarti setiap candle mewakili rentang pergerakan harga selama 1 minggu, di mana pergerakan harga selama seminggu ini di TOF W1 hanya diwakili oleh 4 nilai hello-nya saja. Pemahaman mengenai TOF dan data pada setiap candle-nya ini berguna ketika kita memilih di TOF berapa kita menganalisa chart nanti. Kekurang pahaman mengenai hal ini juga seringkali menyebabkan kita bisa salah menganalisa loh. Makanya dengan sangat terpaksa saya harus menjabarkannya di sini lalu bagaimana kita bisa melihat arah pergerakan harga yang sudah dan sedang terjadi dengan menggunakan data-data yang ada pada setiap candle ini. Lalu dari 4 nilai price hello yang terdapat pada setiap candle, nilai price mana yang harus kita pakai dalam menganalisa? Jreng. Oke, kita mulai masuk agak dalam di sini, kita mulai dari pertanyaan kedua dulu. Nilai price mana yang akan kita gunakan dalam analisa? Jawaban saya adalah semuanya. 4 nilai price yang terdapat dalam setiap candle adalah sama nilai pentingnya. Mengapa? Karena keempat nilai hello dalam setiap candle tersebut menggambarkan atau mewakili nilai-nilai price yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Logikanya begini, coba kita lihat satu candle di TOF monthly. Nah dari candle ini coba misalnya ambil saja satu dari nilai hello-nya. Katakan kita ambil nilai close-nya saja. Biar mudah kita contohkan misalnya nilai close price candle USD/JPY bulan November tahun 2007 adalah 111.10. 6. Apa yang bisa kita baca dari nilai close ini saja? Apakah kita bisa memperoleh informasi lebih banyak lagi dari nilai close ini saja? Yang jelas kita hanya mengetahui bahwa nilai price pada akhir bulan November tahun 2007 ditutup dengan nilai price 111.10 untuk USD/JPY. Itu saja. Nah coba jika dari satu candle tersebut kita juga melihat nilai high, low dan open-nya juga, maka informasi yang bisa kita tangkap atau baca dari satu candle itu akan berbeda bukan? Lebih banyak informasi yang bisa kita jabarkan dari 4 data daripada hanya satu data. Nah berangkat dari sini berkembanglah penggunaan data pada candle ini untuk analisa. Sehingga kita mengenal ada data median, H plus L 2 tipikal, H plus L plus C 3 weighted, H plus L plus C 4 dan lainnya lagi. Tetapi banyak juga trader yang hanya menggunakan satu data dalam candle untuk analisanya, bolehkah ini? Sah-sah saja karena pemilihan data dalam setiap candle yang nanti akan kita gunakan di analisa matematis dan statistik itu hak prerogatif yang menggunakannya dan penggunanya juga pasti memiliki alasan mengapa dia menggunakan data tersebut dalam analisanya. Kembali kepada pertanyaan pertama dan kedua di atas, kita akan menganalisa data dengan menggunakan persamaan rata-rata bergerak dengan mengambil data weighted pada setiap candle untuk melihat pergerakan price dalam rentang waktu tertentu. Nah, beruntungnya platform trading yang ada saat ini kebanyakan sudah menyediakan fasilitas ini berupa indikator siap pakai yang dikenal dengan nama Moving Average, MA. Dalam menganalisa data saya lebih sering menggunakan platform MetaTrader karena tampilannya yang menarik dan mudah penggunaannya. Apa sih Moving Average? Wuih.
Kalau dijabarin dengan formulanya bakal jelimet nitrat, tapi untuk detailnya teman-teman bisa baca-baca mengenai rumus dan detail. 7. Mengenai MA ini di site-site seperti babaypips.com atau belajarforex.com atau tanya aja ke Mbah Google. Hehehehehe. Tapi yang jelas MA ini singkatnya menghitung nilai rata-rata bergerak dari sejumlah data tertentu. Metode menghitung nilai rata-rata bergerak ini pun bermacam-macam cara dan formulanya sehingga kita mengenal ada metode Simple Moving Average, Exponential Moving Average, Linear Weighted Moving Average DCB. Nah biar gak pusing. Selanjutnya kita hanya menggunakan metode Simple Moving Average, SMA, dan data dari setiap candle yang akan kita gunakan adalah data type weighted, HLCC, 4. Mengapa kita menggunakan metode SMA untuk melihat rata-rata bergerak dari pergerakan harga yang akan kita amati? Alasan utama kita menggunakannya adalah kesederhanaan dari formula SMA itu sendiri, karena nantinya hal ini akan banyak memudahkan kita dalam memahami karakteristik dari pergerakan yang dibentuk oleh formula ini. SMA menghitung nilai rata-rata dengan cara yang sangat umum, contohnya katakan kita memiliki nilai 6, 8, 9, 4 dan 3 maka nilai SMA-nya adalah 6 plus 8 plus 9 plus 4 plus 3, 5 sama dengan 6 di mana nilai pembagi 5 adalah jumlah atau banyaknya data yang dihitung rata-ratanya. Sederhanakan. Nah, gimana gambaran SMA di chart kita nanti itu sebetulnya sama saja dengan contoh tadi. Katakan kita menggunakan SMA dengan applied price-nya weighted, HLCC, 4, dan periode 9. Ini artinya formula SMA secara otomatis akan menghitung nilai rata-rata HLCC, 4 dari 9 buah candle terakhir. Jadi setiap kali candle baru terbentuk SMA akan menghitung nilai rata-ratanya dan di platform yang kita gunakan semuanya sudah ditampilkan dalam bentuk garis. Hehehe, I love teknologi. Karena dulu mesti dihitung dan digambar manual. 8. Nah biar lebih paham, coba kita amati gambar di bawah ini. Amati dulu dan pandang baik-baik gambarnya ya. Coba pikirkan kemana harga akan bergerak nanti sebelum kita lanjutkan. Nah, sekarang coba saya kecilkan gambar chart tadi. Kira-kira sama tidak hasil analisa sepintas kita dengan melihat chart pertama tadi? 9 menarik bukan? Bayangkan, hanya dengan mengecilkan tampilan chart, kita dapat memperoleh informasi yang berbeda. Apa artinya ini? Artinya bahwa luas jangkauan kita melihat atau memandang sesuatu akan menghasilkan persepsi yang berbeda di kepala kita. Kenapa? Tentu saja karena semakin luas kita melihat sesuatu, semakin banyak informasi yang akan kita peroleh. Dan jumlah informasi yang kita miliki inilah nanti yang akan membuat pemahaman kita semakin jelas. Nah, kembali ke bahasan. Coba perhatikan kedua chart GBP USD Time Frame TEF H1 di atas. Informasi apa yang bisa kita tangkap dari chart ini? Apa yang telah terjadi dengan pergerakan GU ini? Kemana arahnya? Apa yang sedang terjadi dengan pergerakannya saat ini? Lagi ngapain sih nih GU? Sebagai seorang trader, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan analisa adalah membuat sejumlah pertanyaan yang jawabannya kita butuhkan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang berdasar. Tentu saja pertanyaan yang 10 berhubungan dengan kegiatan kita ya. Yaitu trading. Jadi bukan pertanyaan tentang jodoh. Kikiki. Kemana pertanyaan tersebut akan kita ajukan? Ke chart. Ke grafik yang ada di layar monitor PC atau laptop kita. Bukan ke siapa-siapa. Di chart di hadapan kita lah seluruh jawaban yang ingin kita tanyakan nanti terletak jawabannya. Hehehehehe nah. Sambil merenungkan ini dan tulisan sebelumnya. Coba Anda susun sejumlah pertanyaan yang jawabannya atau informasinya nanti kita butuhkan untuk membuat analisa. Tulis sebanyak mungkin. Saya harap Anda mau melakukannya saat ini. Dan menuliskannya pada buku catatan Anda. Lalu nanti kita lihat di akhir bahasan ini apakah seluruh informasi yang kita butuhkan ada jawabannya atau tidak, setelah mengamati chart. Apa yang bisa kita tangkap dari pergerakan candles pada chart yang dibentuk oleh GBP USD tersebut? Amati bahwa pergerakan hanya membentuk 3 pola dasar yaitu pola naik, turun up dan down, dan diantaranya atau flat lah, hehehehe. Semua juga tahu ya, tapi anehnya banyak yang lupa dengan 3 pola pergerakan ini. Kok bisa ya? Bicara mengenai pola pergerakan ini.
Trader banyak juga yang mengelompokkannya lebih dari 3 pola. Tetapi dalam trade ini kita hanya akan melihat dan membagi pola pergerakan harga dengan 3 pola dasar ini. Up, down dan flat. 3 ini saja. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu harga sekarang sedang naik, turun atau flat. Coba amati, bukankah ketika kita melihat chart di atas dan membuat kesimpulan naik, turun atau flat adalah karena kita membandingkan nilai price yang kita amati dengan nilai price sebelumnya. Nah, disinilah yang menyebabkan banyak trader terlihat berbeda persepsi tentang tren. Ada yang bilang naik, dan ada yang bilang turun di saat yang bersamaan. Sebetulnya gak ada yang salah. Karena kesimpulan 11 naik atau turunnya tren itu tergantung cara melihatnya. Contohnya begini. Coba perhatikan gambar di bawah ini, masih chart GBP USD yang tadi. Bagaimana kita mengetahui tren saat ini di titik C? Jika kita mengamati titik C ini dari titik B, maka kita akan menyebutnya tren ini sedang turun. Tetapi jika kita mengamatinya dari titik A, maka kita menyebutnya tren masih naik. Jadi kita bisa lihat bahwa titik acuan yang kita gunakan bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Titik acuan ini sangat penting. Gambaran di atas tadi secara sederhana menggambarkan perbedaan informasi yang kita peroleh hanya dengan melihat sebuah titik dari tempat pengamatan yang berbeda. Titiknya sama tapi tempat pengamatannya berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Nah, kembali ke chart tadi. Titik A dan B adalah tempat pengamatan yang kita lakukan yang dibedakan atas waktu. Jadi ketika kita mengamati titik C dari titik B, sebetulnya kita mengamati harga di titik C dan membandingkannya dengan harga di saat B terbentuk. Karena di chart kita hanya ada 12 parameter, yaitu price dan waktu, maka kita sebenarnya mengamati perubahan harga berdasarkan perubahan waktu. Titik acuan yang akan kita gunakan titik acuan yang akan kita gunakan selanjutnya dalam analisa ini adalah waktu. Demi waktu, dan ini berarti bahwa kita harus menstandarkannya. Yah jelas dong, yang namanya titik acuan harus standar dan tidak berubah, kalau enggak hasil pengamatannya juga berbeda dong. Hehehehe, dan standar berarti harus bisa diterima secara umum dan memiliki alasan yang logis. Gak sembarangan. Matematis banget, ya. Singkatnya, kita akan membagi waktu acuan ini secara umum dari tahunan, bulanan, mingguan, harian dan 8 jam. Penentuan waktu acuan ini nanti akan kita gunakan dalam penggunaan indikator-indikator yang kita gunakan dalam menganalisa. Nah, kembali ke chart GBP USD tadi. Kita kan sudah bicara di awal mengenai simple moving average. Nah, coba kita manfaatkan indikator SMA ini untuk melihat nilai rata-rata pergerakan harga GBP USD selama 1 hari ke belakang. 1 hari, berarti kita menggunakan titik acuan 1 hari untuk mengamati perubahan harga. Nah, karena time frame chart kita adalah H1, maka untuk melihat nilai SMA 1 hari maka kita akan menghitung rata-rata dari 24 candle di top H1. Jika Anda menggunakan mata trader, buka indikator moving average dan set period 24, metode simple dan apply price weighted close highlight CC4. Maka chart GBP USD akan terlihat seperti gambar berikut ini. 13 Sebelum kita lanjutkan, saya ingin membahas sedikit mengenai waktu acuan ini. Seperti telah saya sampaikan sebelumnya, waktu acuan yang akan kita gunakan adalah tahunan, bulanan, mingguan, harian dan 8 jaman. Mengapa kita menggunakan waktu-waktu ini sebagai acuan? Sebetulnya logis saja alasannya. Begini, Forex adalah dunia perdagangan yang digerakkan oleh manusia sebagai pelaku utamanya. Dan sebagaimana kita ketahui, dunia bisnis atau perdagangan bekerja dengan batasan waktu sebagai acuan. Makanya kita sering dengar ada laporan tahunan, bulanan, mingguan dan harian.
Artinya waktu acuan yang akan kita gunakan kita sesuaikan dengan waktu acuan dunia bisnis. Biar sejalan. Itu alasannya deh. Biar gamblang hehehehe. Kembali ke chart GBP USD yang sudah kita tambahkan SMA periode 24 untuk melihat pergerakan harga selama 24 jam terakhir, satu hari terakhir per jamnya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Coba perhatikan bentuk pergerakan SMA dari poin 1 ke 2, terlihat di sini SMA 24 naik secara tajam. Jadi kita bisa bilang bahwa tren harian pada poin 1, 14 sampai poin 2 adalah uptrend. Dan dari poin 2 ke 3 terlihat bahwa SMA 24 yang terbentuk cenderung datar, jadi di poin ini kita bisa bilang bahwa tren dari poin 2 ke 3 adalah flat. Kemudian dari poin 3 ke poin 4 SMA 24 trennya kembali up. Dari poin 4 ke poin 5 SMA 24 trennya turun. Dari poin 5 ke poin 6 SMA 24 trennya naik kembali, lalu dari poin 6 sampai penutupan Jumat kemarin SMA 24 trennya turun. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini. Mari kita lanjutkan. Nah, dari SMA 24 yang telah kita plot di chart GBP USD H1, sejauh ini kita dapat informasi mengenai arah pergerakan harian yang terjadi pada GBP USD. Apakah informasi ini cukup? Hehehehehe. Seperti telah saya sampaikan juga di posting sebelumnya, kita tidak bisa hanya menggunakan informasi yang kita peroleh dari 15 titik acuan. Kita butuh beberapa titik acuan untuk melihat dan mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Untuk itu kita akan menggunakan beberapa titik acuan yang telah kita tentukan dan sepakati sebelumnya. Nah, kita juga akan melihat pergerakan GBP USD dari titik acuan mingguan dan bulanan. Karena kita menggunakan SMA, maka untuk melihat pergerakan mingguan dari GBP USD kita akan menggunakan SMA dengan periode 120 di TOF H1. Mengapa 120? Karena satu hari sama dengan 24 jam, dan satu minggu adalah 5 hari kerja, berarti satu minggu sama dengan 120 jam. Nah, karena TOF yang kita gunakan adalah H1 maka periode yang kita gunakan adalah 120. Lalu untuk menggambarkan pergerakan bulanan dari GBP USD berapa periode SMA yang akan kita gunakan di TOF H1? Hehehehehe. Jelas tinggal 120 jam dikali 4 minggu kan, jadi sama dengan 480. Maka untuk melihat pergerakan bulanan GBP USD di TOF H1, kita akan menggunakan SMA dengan periode 480. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini. Pergerakan mingguan digambarkan oleh garis SMA 120 yang berwarna selata blue, dan pergerakan bulanan digambarkan oleh garis SMA 480 yang berwarna kuning. Coba amati pergerakan mingguan dan bulanan ini. Informasi apa lagi yang bisa kita peroleh? 16 dari pergerakan harga mingguan GBP USD di TOF H1 kita bisa melihat bahwa dari poin A ke poin B pergerakan mingguan trennya naik. Lalu dari poin B ke poin C pergerakan harga mingguan turun, dan sejak dari poin C sampai harga penutupan Jumat kemarin pergerakan mingguan GBP USD trennya naik. Lalu jika kita amati pergerakan bulanan garis SMA berwarna kuning, kita bisa melihat bahwa pergerakan bulanan GBP USD cenderung flat. Dari 3 titik acuan pengamatan ini coba kita analisa. Apa sih yang sedang terjadi dengan GBP USD? Dari pergerakan harian kita dapat melihat bahwa GBP USD dari hari Rabu sampai Jumat sebetulnya bergerak dalam range tertentu. Atau bahasa yang sering saya gunakan dari Rabu sampai Jumat kemarin GBP USD gak kemana-mana. Masih di situ-situ saja. Coba amati kembali garis SMA 24 dari poin 4 ke poin 5 dan dari poin 5 ke poin 6. Sampai harga penutupan Jumat kemarin. Bukankah dari garis yang dibentuk SMA 24 kita bisa melihat dengan jelas GBP USD hanya bergerak naik turun dalam rentang tertentu? Nah, sekarang coba amati SMA 24 dari poin 3 ke poin 17.4, dari sini kita bisa melihat bahwa setelah bergerak cukup tajam dari poin 3 ke 4, GBP USD kemudian bergerak seperti sedang menstabilkan ritme pergerakannya. Meminjam istilah umum. Konsolidasi katanya kondisi dari poin 4 sampai penutupan Jumat kemarin. Hehehehehe.
Lalu kemudian coba kita lihat pergerakan yang terjadi pada SMA 120. Dari chart kita tahu bahwa sejak tanggal 22 sampai Jumat kemarin pergerakan SMA 120 cenderung naik secara tajam trend up. Yang menarik adalah pergerakan yang terjadi pada SMA 480 yang menggambarkan pergerakan bulanan. Gerakannya cenderung flat. Hehehe, ada apa sih ini? Sekarang saya coba kecilkan lagi chart H1 untuk melihat apa sih yang sedang terjadi dengan SMA 480 sebenarnya. Dan ternyata setelah kita kecilkan terlihat bahwa SMA 480 tengah melakukan konsolidasi juga. Setelah melakukan gerakan penurunan yang tajam sebelumnya, lihat garis berwarna kuning. Hehehe. Jadi dari 3 pengamatan yang kita lakukan dari 3 titik. 18 acuan yaitu harian, mingguan dan bulanan apa yang dapat kita simpulkan. Sebelum menjawabnya, coba kita ingat lagi tentang 3 pola pergerakan harga. Yaitu up, down dan flat. Dari ketiga pola ini, yang paling penting untuk kita amati adalah pola pergerakan flat. Kenapa? Karena dari pola inilah pergerakan akan memulai untuk bergerak up atau down. Dan yang paling penting adalah pada pola pergerakan flat secara matematis dan statistik batas-batas pergerakannya lebih mudah untuk diprediksi. Seperti telah saya sebutkan di awal. Dari analisa yang kita lakukan ada 2 informasi penting yang harus kita peroleh yaitu, prediksi arah pergerakan harga dan prediksi sampai di mana harga ini akan bergerak. Untuk prediksi arah dengan mengikuti arah yang dibentuk SMA 24, SMA 120 dan SMA 480 sebetulnya kita sudah dapat gambaran kemana arah akan bergerak. Tetapi pertanyaannya kan arah SMA mana yang harus kita ikuti? Apakah jika semuanya menunjukkan arah yang sama maka kita dapat mengikuti arah tersebut begitu saja? Nanti kita jawab. Kembali ke masalah batas pergerakan harga, bagaimana kita dapat memprediksi batas-batas pergerakan harga saat ini? Nah, disinilah poin pentingnya. Batas-batas ibarat rambu-rambu di jalan raya. Yang membantu kita untuk memprediksi kemana arah berikutnya. Biar cepat. Selanjutnya kita akan menggunakan Bollinger Bands untuk membantu kita memprediksi batas-batas ini. Indikator ini sudah ada built-in di setiap platform trading yang ada saat ini. Hanya cara kita menggunakan BB ini sedikit berbeda dengan cara yang umum kita pahami selama ini. Nah, kita hanya akan 19 menggunakan BB dengan periode yang sama dengan periode SMA yang sedang dalam kondisi pergerakan flat. Tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru. Contohnya dalam kasus GBP USD yang sedang kita analisa. Karena dari 3 titik acuan yang kita gunakan hanya SMA 480 yang dalam kondisi flat maka kita akan menggunakan BB dengan periode 480, deviasi 2 standard dan apply price ke weighted HLCC 4. Coba sekarang kita pasang BB ini di chart GBP USD H1 kita tadi. Untuk memudahkan saya menggunakan warna yang sama dengan SMA 480 yaitu kuning tapi type line-nya saya jadikan putus-putus. Ini gambarnya. Coba amati, kira-kira semakin jelas tidak gambaran mengenai apa yang sedang terjadi dengan GBP USD. 20 biar lebih jelas. Ini gambaran GBP USD dari TOF H4, tidak ada bedanya dengan H1 sebelumnya. Hanya periode yang saya gunakan berbeda, garis warna merah tetap sebagai garis yang menggambarkan pergerakan harian hanya SMA 6 yang kita gunakan di H4 garis warna slate blue sebagai garis pergerakan mingguan hanya SMA 30 yang kita gunakan di H4 garis warna kuning sebagai garis pergerakan bulanan hanya SMA 120 yang kita gunakan di H4 garis warna biru adalah pergerakan tahunan dengan SMA 1440 di H4. Garis kuning putus-putus adalah BB 120 di H4. Garis biru putus-putus adalah BB 1440 di H4. 21 makin jelas bukan sekarang keadaan atau peta perjalanan GBP, USD, coba amati dulu deh. Nah, mengapa kita menggunakan Bollinger Bands untuk menghitung atau melihat batas-batas pergerakan harga? Detail mengenai indikator Bollinger Bands dapat Anda baca di www.bollingerbands.com. Di sana secara teknis dijelaskan semuanya. Pokoknya detailnya Anda baca di sana deh.
Tetapi satu alasan mengapa kita menggunakan BB untuk melihat batas-batas pergerakan adalah karena BB menghitung standard deviation dari SMA dengan periode tertentu. Lalu makanan apa sih standard deviation itu? Standard deviation dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan istilah simpangan baku, maksudnya adalah derajat atau batas di mana nilai dari sekelompok data berada. Nah, standar deviasi yang umum digunakan adalah nilainya 2. Mengapa 2? Jadi ada ceritanya nih kenapa digunakan 2. Pokoknya ringkasnya dari hasil perhitungan statistik terhadap sekelompok data diketahui bahwa 96,5% nilai-nilai dari sekelompok data yang diamati akan berada pada rank perhitungan dengan standard deviation 2. Jadi itulah alasan mengapa kita akan menggunakan BB untuk penentu batas-batas pergerakan harga, karena dengan definisi ini dapat kita simpulkan bahwa ketika harga menyentuh level BB upper line atau BB lower line maka hal tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan pergerakan harga akan berbalik. Tetapi perlu saya garis bawahi di sini bahwa hal ini berlaku untuk data yang bergerak statis bukan dinamis. Itulah salah satu alasan mengapa saya hanya menggunakan BB pada titik acuan pergerakan harga yang sedang dalam kondisi flat. Berarti BB yang akan kita gunakan periodenya harus selalu sama dengan periode titik acuan pergerakan SMA yang kita gunakan dong. Yup, bener banget periodenya sama dengan periode SMA yang kita gunakan sebagai titik acuan. Dan kita hanya 22 menggunakan BB jika ada titik acuan pergerakan yang kondisinya flat saja, jadi kita tidak akan menggunakan BB pada saat pergerakan SMA yang kita gunakan sedang dalam keadaan trending. Ini ada yang nanya di PEM, mari kita lanjutkan. Dari BB 480 yang kita plot di chart of H1 GBP USD, perhatikan bahwa sejak tanggal 22 Januari GBP USD bermain-main di area BB 480. Dan kondisi harga saat ini GBP USD sudah menyentuh upper line BB 480. Kita lihat SMA 480 juga masih dalam kondisi flat. Pertanyaannya, apakah GBP USD sudah mencapai pergerakan maksimumnya berdasarkan titik acuan SMA 480? Nah, dari teori tentang standard deviation tadi kita tahu bahwa harga sudah mencapai 96,5% dari harga yang mungkin dicapai GBP USD berdasarkan SMA 480. Lalu apakah kita bisa langsung memprediksi bahwa harga akan bergerak turun jika harga saat ini sudah berada di bawah upper line BB 480 kembali? Kita tidak bertindak berdasarkan posisi harga tetapi kita tetap menggunakan titik-titik acuan untuk mengambil tindakan. Jadi kita bisa memprediksi harga akan bergerak turun jika SMA 24 yang menggambarkan pergerakan harian juga bergerak turun atau garis SMA-nya mengarah ke bawah pointing down. Lalu bagaimana kita tahu bahwa harga tidak akan berbalik ke atas atau naik kembali? Amati garis SMA 24. Kita bisa memprediksi bahwa harga akan bergerak naik hanya jika garis SMA 24 menembus upper line BB 480. Perhatikan ketika harga main di area BB 480, bukankah SMA 24 tidak pernah menembus upper atau lower BB 480? Ingat SMA 24 menggambarkan pergerakan harian. 23 lalu seandainya turun berapa jauh harga akan turun? Yang jelas target pertama kita adalah SMA 480. Tetapi kita baru bisa memastikan harga akan bergerak ke sana jika harga berada di bawah SMA 120 dan SMA 24 juga berada di bawah SMA 120. Nah, secara ringkas kita sudah dapat informasi mengenai arah dan batas-batas pergerakan harga. Ini sesuai dengan tujuan analisa kita. Lalu kapan kita OP-nya? Hehehehe. Ini dia. Nah, dari contoh GBP USD dengan kondisi saat ini. Kita tahu bahwa kita akan buy jika harga berada di atas upper line BB 480 dan SMA 24 menembus atau melewati upper line BB 480. Dan kita akan sell jika harga kembali berada di bawah upper line BB 480 dan SMA 24 mengarah ke bawah. Wah, telat dong kalau nungguin SMA 24. Mungkin ini pertanyaan komentar yang paling sering kita dengar. Hei. Tapi satu hal yang saya sadari bahwa dulu pertama kali menjalankan bisnis forex ini saya sering menanyakan hal yang sama ke mentor-mentor saya dulu.
Kikiki artinya apa ya? Hahaha. Jawab sendiri dalam hati deh. Oke, di awal saya juga menyampaikan kita akan menggunakan atau melihat pergerakan harga per 8 jaman. Nah, di saat kita sudah punya hasil analisa lah kita akan menggunakannya untuk membantu kita OP. Nah, untuk melihatnya di chart H1 GBP, USD kita plot saja SMA 8, lihat gambar garis berwarna putih. Nah, kita dapat menggunakan crossing SMA 8 dan SMA 24 sebagai saat yang tepat untuk OP. 24 nih. Gambarnya. Apakah kita dapat juga menggunakan SMA 4 untuk memonitor pergerakan dan menggunakannya saat crossing dengan SMA 24 di H1 sebagai tanda untuk entry? Boleh-boleh.